Kalau nggak bermain, ya nggak ada pekerjaan. Permainan antara oknum yang ditunjuk oleh gubernur atau bupati itu memang ada. Saya hanya ingin mengatakan yang terjadi di anggota kami di seluruh Indonesia. Saya pernah menjadi, saya mengatakan diri saya sendiri bahwa saya awalnya menjadi ketua BPC 3 periode, lantas ketua BPD 2 periode, sekarang saya periode yang kedua di BPP. Jadi saya mengetahui betul perkembangan daripada anggota-anggota kami yang ada di seluruh Indonesia. Karena saya juga keliling terus untuk pelantikan, saya selalu hadir di 34 provinsi. Kami ada di 514 kabupaten kota, dan anggota kami sebelum pandemi itu 42.000 lebih, 42.100 sekian, tetapi setelah 2 tahun ini pandemi, sekarang tercatat hanya 16.500 lebih, jauh menurun. Dan kami baru beberapa hari yang lalu ada acara Rakorwil di Jawa Barat, di Bandung. Itu juga kami bahas masalah bagaimana regulasi sekarang, dan yang saya katakan sekarang ini bukan masalah aturan atau bagaimana, tetapi yang terjadi di daerah yang sebenarnya bagaimana. Saya tidak tahu bahwa KPK kan mempunyai perangkat yang luar biasa. Nanti akan saya sampaikan apa ulah daripada oknum tersebut. KPK mempunyai perangkat yang bisa melacak. Mungkin saja iya, mungkin saja tidak. Tetapi saya mempunyai satu keyakinan dengan alat yang begitu luar biasa, KPK dapat mengungkap kasus-kasus tersebut. Tadi Pak Ketua KPK mengatakan sudah 22 gubernur dan 133 bupati yang tertangkap KPK masalah jasa konstruksi. Jadi saya tidak bicara aturan, saya hanya bicara masalah tentang bagaimana terjadinya pelanggaran di daerah tentang jasa konstruksi. Itu saya ketahui. Bahwa Gapemsi itu ada di 514 kabupaten kota. Mereka sekarang mengeluh. Anggota kami 86% itu kecil. Seperti yang saya katakan tadi, sekarang tinggal 16.000 sekian dari 42.000 sekian. Tiarap semua. Kenapa? Karena anggaran yang ada sekarang katanya besar, tetapi nyatanya tidak. Kenapa saya katakan tidak? Bahwa yang besar itu yang besar semua. Sementara anggota kami adalah mayoritas kecil. Dari 42.000 itu, ala 86% anggotanya kecil. Yang besar itu hanya paling 3%, kira-kira begitu. Yang besar itu karya. Betul Pak Basuki mengatakan bahwa sekarang meningkat 151 triliun, ya. Tetapi yang dirasakan oleh saya selaku Ketua Umum, bahwa anggota saya sekarang menurun jauh. Dari 42.000, sekarang hanya 17.000 juga nggak nyampe. Kemana ini? Tidur. Tidak ada pekerjaan. Tidak ada kegiatan. Hanya sampai 2 tahun ini. Seluruh daerah mengeluh semua. Mereka kemarin mengatakan pada waktu Rakorwil, mengatakan inilah kondisinya sekarang, bahwa untuk bertahan juga sudah susah. Jadi itulah yang terjadi di daerah-daerah, dan daerah-daerah yang selalu tadi Pak Pahala katakan bahwa sisa 50% anggaran itu ada betulnya Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita nggak tahu kelakuan oknumnya
yang sudah bekerja sama dengan bupati dan gubernur untuk bermain, sehingga contoh seperti di Provinsi Kalimantan Selatan, itu anggota KPNC yang kena. Jadi tidak tertutup kemungkinan juga anggota kami yang bermain di situ. Ya bagaimana tidak bermain? Kalau nggak bermain ya nggak ada pekerjaan. Buktinya sekarang anggota kami jauh lebih menurun luar biasa di masa pandemi ini. Karena sekali lagi saya katakan bahwa anggota kami mayoritas adalah kecil. Tidak ada pekerjaan. Jadi mau jadi apa? Sementara Pak Wasudri mengatakan ada anggaran 151 triliun. Ya besar sekali. Tetapi yang kecil-kecil tidak ada. Malah DAK, tidak ada. Hanya ada DAU. Itu pun dimainkan oleh bupati, gubernur, menunjuk oknumnya untuk bermain. Sehingga seperti dikatakan oleh Pak Pahala tadi, bisa saja itu mencapai fee 20%, 5%, 17%. Bervariasi memang di seluruh daerah. Dari 34 provinsi itu memang bervariasi. Betul bahwa ada yang melebihi daripada 20%. Bukan hanya 20%. 21,5% pun saya pernah dengar. Jadi Pak Pahala mengatakan dari 20% bisa lebih. Sekarang bagaimana mereka tidak bermain? Kalau mereka tidak bermain, ya mereka tidak bagian kue, tidak bisa kerja. Kalau nggak bermain pasti nggak dapat. Contoh umpamanya pelelangan, itu sudah rendah, semuanya sudah oke, tetapi mereka gugurkan sehingga dicari bagaimana supaya lelang ulang dan lelang ulang, sehingga yang diunggulkan itu yang menjadi pemenang. Jadi kalau kita tidak ikut aturan begitu, ya tertinggal kita. Bisa nggak sih umpamanya jangan hanya pemberi yang ditangkap, yang memberi kalau tidak rela bagaimana? KPK kan mempunyai suatu perangkat yang luar biasa. Jadi kami di dunia kontraktor ini sebenarnya berharap bahwa jangan KPK menangkap oknum gubernur atau bupati, tetapi silakan itu ditangkap, tetapi si pemberi bisa nggak sih nggak ditangkap? Karena bagaimana? Itu adalah permintaan. Kalau tidak diminta, ya pasti kami tidak ikuti. Kalau kami tidak mengikuti permintaan, kami tertinggal. Jadi langkah apa yang sebenarnya ini? Bahwa tadi Pak Dirjen mengatakan sistem ini begini, sistem itu begitu. Di APBN pun begitu. Buntang-banting harga sehingga mencapai ada yang sampai 70% menang. Dan mau jadi apa pekerjaan tersebut? Dan ada lagi yang mengatakan bisik-bisik sama saya masalah pelelangan yang angka 100 miliar itu harus dievaluasi oleh pusat. Terus untuk apa gunanya daerah? Jadi saya juga nggak ngerti semenjak dibuatnya balai lelang yang BP2JK itu fungsinya apa, karena dia tidak ada koordinasi dengan kepala balainya, satkernya yang tahu di daerah tersebut. Sehingga tugas mereka melelang dengan harga hancur, diberikan kepada balai, dan satker itu akan menerima yang tidak baik. Coba mohon ditinjau kembali bahwa fungsi daripada BP2JK itu bagaimana sih ya yang sebenarnya, sehingga jangan terjadi banting-banting harga, akhirnya para kontraktor akan hancur. Buktinya seperti anggota saya sekarang, dari 42.000 di tahun ini hanya terdaftar 16.591. Itu dari 42.100 lebih. Jadi 2 tahun ini semenjak pandemi itu hancur, tidur semua.
Kenapa mereka tidur? Tidak ada pekerjaan. Sementara Pak Basuki mengatakan, wow, PU besar, 150 triliun. Tetapi, ya karena memang kami anggotanya kecil, kebanyakan kecil, dan itulah yang terjadi daripada anggota-anggota kami yang ada di seluruh Indonesia. Tidak tahu bagaimana cara mereka bermain, sehingga terjadi aturan yang tidak bisa, mereka bermain di aturan tersebut, sehingga mereka bisa menang. Kalau yang terjadi di kabupaten, di daerah tingkat 2 maupun provinsi, itu saya sudah tahu persis. Permainan antara oknum yang ditunjuk oleh gubernur atau bupati, itu memang ada. Seperti Pak tadi katakan bahwa ada kewajiban, memang ada. Seluruh anggota kami mengatakan demikian, memang ada. Tetapi kalau angkanya terlalu tinggi itu kan bagaimana mau jadi apa pekerjaan tersebut.